warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita belajar bersama tentang dinasti Bani Umayyah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dunia akhirat. Selanjutnya, mari kita ketahui bersama tentang pengertian dinasti. Dinasti sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Kemudian Bani, sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh terkenal. Tokoh terkenal itu dalam hal ini Umayyah. Umayyah adalah nama seorang tokoh dari suku Quraisy. Ya, ini di dalam silsilah Nabi Muhammad sampai Qusay, kemudian sampai Nabi Muhammad. Kemudian dari Qusay itu menurunkan Abdul Manaf sampai Hisham mempunyai anak yang diberi nama Umayyah. Dari dinasti Umayyah ini melahirkan sampai anak yang diberi nama Muawiyah. Lah Muawiyah ini sendiri adalah sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab dari Umayyah adalah Muawiyah. Kemudian Umayyah. Selanjutnya kita bahas masa fase transisi. Diawali dengan adanya perang Siffin yang terjadi antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, sehingga menghasilkan dari perang itu sebuah perdamaian atau arbitrasi yang disebut dengan tafkim. Ada suatu insiden di sana, yakni meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh Abu Muljam. Kemudian setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Ibnu Muljam, maka diadakan pengangkatan Khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib, yakni Hasan bin Ali sebagai Khalifah dalam jangka pendek. Kemudian setelah itu adanya penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Kemudian dari penyerahan itu ada sebuah perjanjian yang disebut dengan Amul Jamaah yang menjadikan tidak akan terjadi perang lagi. Setelah itu baru menandai berdirinya pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Selanjutnya kita bahas tentang dinasti Umayyah sendiri. Kita ketahui saudara bahwa di sana ada 14 khalifah yang memerintah. Diawali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I, dilanjutkan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah, kemudian dilanjutnya oleh anaknya Muawiyah sampai 14. Mari kita lihat pohon nasabnya yang sebelah kiri. Yang pertama adalah Muawiyah, Abu Sufyan, kemudian Yazid Muawiyah, keturunan dari Al-Hakam, sampai yang terakhir adalah Marwan II. Kemudian Abdurrahman adalah yang terakhir, kelanjutnya dari dinasti Umayyah II. Dari 14 itu secara garis besar ada 3 fase di sini, yakni fase pembentukan, fase kemajuan, kemudian fase kemunduran. Dari
14 ini mengalami fase pembentukan diawali dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian untuk Muawiyah sendiri di sini banyak terjadi konflik internal, karena wajar di sana awal-awal pembentukan maka banyak konflik. Kemudian setelah itu ada fase kemajuan yang diawali oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian dilanjutkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian di sana ada tokoh yang sangat terkenal Khalifah dinasti Umayyah adalah Umar bin Abdul Aziz. Di sana mengalami zaman keemasan yang kita ketahui dengan masyarakat yang makmur, aman, dan damai. Diakhiri dengan Khalifah Hisam bin Abdul Malik. Selanjutnya yang ketiga adalah fase kemunduran. Fase kemunduran ini diawali oleh Khalifah Al-Walid bin Yazid. Ini di sini mengalami fase kemunduran karena banyak hal-hal yang melenceng dari norma-norma yang dianut. Selanjutnya kita bahas tentang kondisi masyarakat Bani Umayyah atau dinasti Umayyah. Ternyata di sana ada beberapa kelompok masyarakat. Ada 1, 2, 3. Ada 4. Yang pertama adalah kelompok pendukung dinasti Umayyah. Kelompok ini tentu mereka yang setia kepada dinasti Umayyah. Mereka berasal dari Suriah, dari Mesir. Kemudian mereka berpendapat khalifah harus dari kaum Quraisy, keturunan Umayyah. Kemudian yang kedua adalah kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib, yaitu salah satu khulafa'u Rasyidin. Kelompok ini sering disebut dengan kaum Syiah atau Syiah. Kelompok ini berasal dari Irak, berasal dari Irak, dari Mesir. Kemudian selanjutnya mereka berpendapat bahwa yang berhak memimpin negara Islam adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Sampai sekarang kaum Syiah itu masih ada di Iran dan di mana saja. Kemudian selanjutnya kelompok Khawarij. Kelompok ini adalah kelompok penentang Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib dan meyakini keduanya telah keluar dari Islam pada peristiwa Tafkhim. Menurut kelompok ini yang menjadi pemimpin Islam boleh siapa saja asal memiliki kemampuan. Selanjutnya yang keempat adalah kelompok budak Persia. Kelompok ini cukup lumayan, cukup dominan juga. Di fase pembentukan ini 3 kelompok ini saling mendukung. Dan untuk kelompok budak Persia ini sebagai penonton di sana. Selanjutnya adalah masalah lembaga pemerintahan. Ada beberapa lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh Bani Umayyah. Yang pertama adalah An-Nizam Al-Siyasi atau lembaga politik. Yang kedua An-Nizam Al-Mala, lembaga keuangan. Yang ketiga An-Nizam Al-Idari, lembaga tata usaha negara. Yang keempat An-Nizam Al-Qadai, lembaga kehakiman. Yang kelima An-Nizam Al-Harbi, lembaga ketentaraan. Selanjutnya Sekretaris Negara Diwan Alkitab. Yang pertama Katib Ar-Rasail,
sekretaris administrasi. Yang kedua, Khatib al-Kharaj, sekretaris keuangan. Yang ketiga, Khatib al-Jundi, sekretaris tentara. Yang keempat, Khatib as-Syurtah, sekretaris kepolisian. Yang kelima, Khatib al-Qadi, sekretaris kehakiman. Kemajuan Bani Umayyah di sini memang sangat luar biasa. Di sana salah satunya adalah ada ulama terkenal yang sering kita dengar kisah-kisahnya, yakni Hasan al-Basri, Ibnu Syihab az-Zuhri, kemudian Wasil bin Atha. Kemudian dalam bidang pembangunan, yang pertama mengubah Katedral St. John di Damaskus menjadi masjid. Yang kedua menggunakan Katedral Him sebagai masjid. Yang ketiga merenovasi Masjid Nabawi. Yang keempat membangun Istana Qushair Amrah dan Istana Musatta sebagai tempat peristirahatan di padang pasir. Kemudian ada kemajuan di bidang lainnya, yakni yang pertama Arabisasi. Di sana ada penggantian nama tempat, nama orang menjadi nama Arab. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kemudian menciptakan mata uang sendiri. Ini sangat luar biasa Bani Umayyah ini. Kemudian muncul di sana ahli bahasa seperti Sibawayh. Kemudian sastrawan terkenal yang bernama Qais bin Mulawah yang menciptakan sebuah kisah, yakni Laila Majnun. Kemudian ada Ibnu al-Muqaffa dan Jarir. Yang terakhir kita bahas tentang kemunduran dinasti Umayyah. Yang pertama adalah sistem pergantian khalifah. Dengan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua, latar belakang Bani Umayyah. Jadi konflik politik menyedot kekuatan pemerintahan. Di faktor kemunduran yang ketiga, lemahnya kedaulatan pemerintah. Sikap hidup mewah di lingkungan istana dan kurangnya perhatian penguasa terhadap agama, ini menjadi faktor kemunduran Bani Umayyah. Yang selanjutnya adalah yang keempat, munculnya kekuatan baru. Munculnya gerakan baru yang didukung oleh Bani Hashim karena merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Alhamdulillah, kita setelah belajar bersama tentang pengertian dinasti Umayyah. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Demikian, mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.